Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang ada di sini dengan tampilan sangat elegan sekali, berwarna hitam dan juga putih, tanpa LED sama sekali di bagian fan-nya, speaker cooler, mopo maupun yang lainnya. Dan seperti contoh yang ada di sini, tipenya tersebut menggunakan tipe ATEX dari segi casingnya. Yang dimana saya itu menggunakan vertical GPU juga supaya lebih cakep dan juga full lah tampilan yang ada di sini. Dan di sini untuk part-partnya semua, meskipun nggak semuanya dia tuh ada ya dari segi boxnya, karena ada beberapa part yang ada di sini saya tuh dipinjami dari brand. Seperti contoh dari segi GPU-nya maupun motherboard dan juga prosesornya. Seperti contoh yang ada di sini saya tuh menggunakan Ryzen 5 7500F. Ya baru pertama kali sih saya tuh merakit menggunakan itu, dan juga menggunakan RTX 4060 dari Asus yang sudah saya taruh di vertikal di sini. Dan juga ini saya tuh merakit PC di harga 13.500.000-an. Ya 13 jutaan lah. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Dengan tampilan elegan dan juga simple, serta gaming live streaming udah lebih dari cukup, serta hemat daya menggunakan RTX 4060. Dan sebelum itu, sebelum saya kasih tahu spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama saya tuh menggunakan Ryzen 5 7500F, itu yang trial tanpa box sama sekali di harga 2,8 juta, 6 core 12 thread ya. Terbilang kencang untuk serinya Ryzen 5 7000 series, apalagi yang serinya F ya, tanpa ada eGPU di dalamnya. Kalau yang serinya 7600, 7600X dia itu ada, tapi kalau yang ini dia itu tidak ada. Tapi nggak masalah, di harga terjangkau juga di bawah 3 juta untuk prosesornya, AMD Ryzen 5 7000 series. Dan selanjutnya saya menggunakan mopo dari ASRock, serinya adalah A620M, yang dimana dia itu DDR5 ya, bukan yang DDR4 yang saya pakai di sini. Di harga 1,5 juta lah harganya di pojok situ, yang dimana tampilan berwarna hitam. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG Lancer DDR5 2x8GB di 16GB. Harganya tersebut di 1 juta, yang berwarna putih yang ada di sini. Sangat cakep sekali dari segi tampilannya, bermerek dari XPG. Terbilang cukup lah di 16GB aja. Kalau semisal pengen di 32GB, paling di harga 1,6 1,7 lah untuk RAM-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU dari RTX 4060, mereknya dari Asus. Nggak ada boxnya ya, karena memang saya tuh dikirim juga untuk yang ini, dengan tampilan vertikal di casing yang ada di sini. Ya sangat cakep lah. Yang dimana dia itu fan-nya tidak berputar, karena suhunya tersebut dia itu masih dingin, jadi nggak berputar. Kalau misal suhunya di atas 60, dia itu akan berputar dari segi fan di GPU-nya. Di harga 5,4 juta untuk ini RTX 4060 dari Asus. Ada sih yang lebih murah, yang berwarna putih bisa, yang mereknya Sotar, tapi bebas untuk kalian cari yang berwarna hitam maupun yang berwarna putih. Tapi kalau ini mereknya Asus di harga 5,4 juta. Dan juga seri ini itu hemat daya RTX 4060. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD dari ini ya, tim CX2 SSD SATA, yang dimana 512GB ya, terjangkau sih di harga 500 ribuan. Meskipun harga sekarang tersebut itu pada naik-naiknya semua SSD sih, SSD yang SATA maupun yang NVMe. Tapi kalau yang ini yang SATA di harga 500 ribuan ya nggak masalah juga. Yang penting wajib memakai SSD untuk rakitan zaman sekarang. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini, nggak kelihatan dari segi tampilannya di bagian casing ini. Udah lebih dari cukup 512GB. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Kotetsu. Untuk serinya adalah Kotetsu Mark III, mereknya dari Side, di harga 400.000 lah. Untuk yang ada di sini udah saya review di video sebelumnya, yang dimana itu bisa menghandle Core i7 Gen 12. Tapi kalau yang ini untuk mendinginkan Ryzen 5 7500F, apakah bisa atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya, panas atau tidak untuk suhunya. Tapi aman sih menggunakan ini ya, set Kotetsu Mark III di harga 400.000, produk terbaru lah untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply dari Deepcool PK550D. Kenapa saya memilih ini? Karena dia itu hemat daya, yang dimana dari segi GPU-nya, prosesornya, ya aman-aman aja lah. Karena full load-nya tidak sampai di 300 watt kalau nggak salah. Lihat aja nanti di akhir video. Jadi kalau menggunakan ini udah lebih dari cukup, dan apalagi di harga 720.000 ya udah bagus sih. Dan 80 plus bronze dari Deepcool. Dan selanjutnya saya menggunakan casing ini, casing dari Techwear Nexus Air Pro, yang dimana tersebut yaitu tipenya ATEX dari segi casingnya, berwarna putih dan sangat tampil clean lah. Di bagian depan ada meshnya, di bagian samping dia tidak ada power supply cover,
Jadi dia itu ketutup semua dari segi sampingnya, dan juga dia itu sudah support vertical GPU, dan juga dari kasih bracketnya lah. Jadi sangat bagus banget, gak usah membeli bracketnya lagi. Dan apalagi yang ini PCI-nya dikasih yang Gen 4 bukan yang Gen 3, jadi sangat worth it banget lah dari segi harganya. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga semua part-part yang saya sebutkan satu persatu. Dan apakah worth it atau tidak di harga 13 jutaan menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga RTX 4060. Masih terjangkau lah untuk harganya, dan apalagi menggunakan part-part yang rekomend yang ada di sini dengan tampilan elegan berwarna putih dan juga kehitam-hitaman tanpa LED sama sekali. Itu aja dari saya, gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi HW monitor menggunakan set Kotetsu Mark III untuk mendinginkan Ryzen 5 7500F, dan untuk minimalnya mendapatkan di 44 derajat serta maksimalnya di 75 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop game aja, serta maksimalnya di 75 derajat ini masih dingin juga, cuma di 70-an. Untuk yang ini saya tes di Geekbench dan diameter paling tinggi di 75 derajat ini masih bagus. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 187 fps. Tapi sebenarnya dia itu bisa lebih ya, di atas 187 fps, karena dia itu ke-lock di 187 fps dari segi game GTA nya, jadi nggak masalah. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman untuk yang ini di settingan rata kanan. Lanjut ke RDR2 settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 67 fps. Terbilang ini masih sangat aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kanan. Di game RDR2 ini masih sanggup. Dan lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 97 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya. Dan kalau semisal pengen mengejar FPS lebih di atas 100 FPS, silahkan setting ke settingan high aja untuk yang ini. Lanjut ke Far Cry 6 settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 111 FPS. Ini pun juga aman, masih mendapatkan di atas 100 FPS di settingan rata kanan. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 151 FPS. Ini pun juga lancar jaya lah di settingan rata kanan. Tapi kalau yang ini belum saya aktifkan dari segi DLSS-nya, jadi masih performa standar, sudah sangat kencang untuk bermain game Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 547 fps. Ya jelas lah, kalau yang ini sangat lancar sekali karena gamenya itu ringan. Untuk gaming, live streaming, bisalah untuk gamenya Valorant. Lanjut ke Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 193 fps. Ini pun juga masih aman, hampir menyentuh di 200 fps untuk rata-ratanya, dan juga gamenya terbilang ini ringan. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 55 watt dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop di aja, terbilang ini irit, masih di bawah 60 watt. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 225 watt, terbilang ini sangat irit. Dan apalagi di gamingnya, dia itu bisa melancar di settingan ultra, tapi maksimalnya mendapatkan di 225 watt dalam pengujian gaming. Terbilang ini irit, menggunakan RTX 4060. Dan apalagi dikombinasikan dengan Ryzen 5 7500F. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 13.500.000-an, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini worth it lah, yang dimana dengan performa kencang, daya listriknya juga rendah. Tapi kalau semisal pengen lebih bagus, silahkan ganti mobonya ke B660 supaya bisa upgradable ke depannya di Ryzen 7 maupun di Ryzen 9. Tapi kalau pengen cari yang murah, silahkan cari ke A620 seperti yang saya pakai ini. Itu bebas untuk kalian.
serta komponen yang lainnya sudah terbilang bagus lah. Dari segi CPU coolernya dingin dan juga power supply-nya udah lebih dari cukup. Dengan tampilan sangat keren sekali, menggunakan casing ATX dengan tipe vertical GPU, sehingga kelihatan full dari segi casing yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 7500F dan juga RTX 4060. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.